Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Ibu guru Pamong. Saya Hadijah Saluhu, guru di SD Impres Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Gorontalo. Berikut ini adalah bukti pendaftaran ujian kinerja saya atas nama Hadijah Saluhu, NIM 1211723200549, mahasiswa PPG Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ibu cintai? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siang hari, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh adik Syafiq. Kepada adik disilahkan. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlancar pembelajaran kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk mengecek kerapian baju untuk kesiapan dalam pembelajaran nanti. Periksa kerapian baju untuk mempersiapkan diri dalam pembelajaran. Ya. Sudah selesai, silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak disilahkan berdiri kembali. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Garuda Pancasila,
kita pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekian, disilahkan duduk kembali. Pada hari ini kita akan belajar mengawali pembelajaran pada tema 6, materi panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang kita capai sebentar nanti. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan membuat bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang berikut, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Ya, itulah tujuan awal yang kita akan capai pada saat pembelajaran kita nanti. Yang pertama, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Perhatikan teks yang akan Ibu tampilkan, yaitu cermati gambar di samping. Mengapa baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Apa yang terjadi pada air di dalam panci tersebut? Apakah kamu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti di dalam gambar? Dan yang berikut, sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan dalam gambar? Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada, maka kita akan secara bersama memperhatikan gambar-gambar yang ada pada papan tulis, yaitu yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan secara kata-kata bahwa dia sedang apa ini anak yang dalam gambar. Coba siapa yang berani mengungkapkan apa yang dia sedang lakukan? Oh, anak yang sedang menikmati cuaca di daerah pegunungan. Bagus. Yang berikut, siapa yang bisa mengamati gambar dan mengungkapkan apa yang sedang Ibu lakukan? Coba, siapa yang boleh? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Berani. Siapa? Salsa, coba disilahkan. Iya, bagus. Ibu sedang menjemur pakaian. Dan yang berikut, gambar yang ketiga. Siapa yang bisa? Coba Arif. Iya, Ibu sedang memasak air. Dari gambar yang kita perhatikan dan kita amati secara saksama, maka kita akan mengambil suatu kesimpulan bahwa di saat kita di tengah pegunungan, kita akan menikmati apa? Cuaca apa? Cuaca yang panas dan cerah, ya? Ya, cerah. Yang berikut, dengan menjemur pakaian, bahwa tujuan kita menjemur pakaian, apa yang kita akan apa yang
Nantinya di saat ibu menjemur pakaian, apa yang diinginkan ibu? Ya? Ya? Untuk apa? Untuk mengeringkan pakaian. Dan yang berikut, ibu memasak air. Apa yang terjadi di saat ibu sedang memasak air? Coba perhatikan, ada apa yang keluar di ya? Api. Kemudian apa yang terjadi di atas panci itu? Air mendidih. Dia mengeluarkan apa? Asap atau uap. Iya itu. Karena apa? Baju yang dijemur dia menjadi kering dan air yang dipanaskan di atas kompor mendidih. Karena ada apa? Ada panas. Yang apa? Ulang. Sesuatu yang dipanaskan akan berubah menjadi apa? Pakaian yang dijemur di sinar matahari akan kering dan air yang dimasak menjadi mendidih karena ada panas. Yang kita ketahui bahwa di muka bumi ini terdapat dua sumber energi panas yang pertama, siapa yang tahu sumber energi panas yang ada di muka bumi ini? Coba adik Sapik, apa yang sumber energi panas? Matahari. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, sumber energi panas yang ada di muka bumi ini apalagi selain matahari? Ya, api. 100 untuk Aryan. Jadi api, very applause. Jadi sumber energi panas yang ada di muka bumi ini ada dua, yaitu matahari dan api. Selanjutnya ada bacaan yang ada di tayangan yang berjudul apa? Judul bacaan? Sumber energi panas. Perhatikan, fokus pada tayangan, yaitu benda yang dapat ibu akan memerintahkan kepada anak-anak untuk melanjutkan bacaan yang ibu bacakan. Sambung bacaan yang ibu sudah baca, disambung ibu tunjuk. Kalau tidak fokus berarti dia akan tidak tahu sampai di mana bacaan yang ibu baca. Ya, ibu akan baca, yaitu judul bacaan sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Lanjut, Dais. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Lanjut, Sigit. Lanjut, Salsang. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi baik bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Lanjut, Cikang. Dari panas matahari dapat menyerap lemak sehingga menjadi awan. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Lanjut, Sapik. Misalnya, panas matahari digunakan mengalirkan panas setelah dipanas, mengalirkan garam, mengalirkan ikan asin, bahkan mengalirkan pakaian yang basah. Lanjut, Kirana. Iya. Stop sampai di situ.
Bacaan tadi yang berjudul sumber energi panas yaitu sumber benda yang menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Jadi di muka bumi ini terdapat dua sumber energi panas yaitu apa? Api dan matahari, yaitu api dan matahari. Selanjutnya untuk apa? Kita mengetahui fungsi dari matahari. Apa saja yang kita rasakan tadi dalam bacaan? Apa yang kita dapat manfaatnya dari matahari? Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa manfaat dari matahari? Ya, lanjut. Ya. Ya, lanjut. Raisa, ya. Lanjut, apa lagi? Mengeringkan apa? Mengeringkan ikan asin. Yang lanjut, yang lain mengeringkan apa lagi? Padi yang telah dipanen. Baru apa lagi? Anugerah. Mengeringkan garam. Sigit. Ikan asin. Dais. Ya, mengeringkan pakaian. Itu antara lain manfaat yang kita dapatkan dari sinar matahari. Dan api, apa gunanya api bagi kehidupan kita sehari-hari? Memasak. Apa saja yang dimasak? Coba kalau sayur, apa lagi? Nasi. Makanan, apa? Yang ya, apa? Membakar sate, Salsa bilang. Jadi itu antara lain guna api bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada yang kita buktikan bahwa panas itu berada di sekitar kita, yaitu dengan cara kita akan mempraktekkan bahwa di saat kita menggosokkan telapak tangan kita dalam beberapa waktu, maka kita akan merasakan ada apa? Coba diuji-uji beberapa saat kita menggosokkan telapak tangan kita. Ya, ada rasa apa? Panas. Itulah maka kita akan mendapatkan apa? Rasa panas di telapak tangan kita. Itulah hasil dari gesekan kedua belah tangan kita. Contoh yang lain seperti kita menggosokkan mistar pada kain yang kering, mistar plastik pada kain yang kering. Di situ juga kita akan mendapatkan apa? Rasa hangat. Kita akan mendapatkan panas di saat kita menggosokkan benda plastik di kain yang kering. Jadi selanjutnya energi panas dihasilkan ketika terjadi gesekan dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan kamu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Jadi selain matahari dan gesekan antara kedua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari apa tadi? Sumber energi panas selain gesekan kedua benda, kita dapat menghasilkan dari api, ya. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua benda batu yang kering sampai mengeluarkan percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan kayu yang kering akan menghasilkan energi panas yang berupa
api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Jadi kita sekarang ini sudah tidak lagi kerja keras menggosokkan batu dengan batu, menggosokkan kayu dengan tanah kering. Kita tinggal ambil korek api, langsung lihat api. Bakar kompor, langsung keluar api. So tidak lagi suak berjam-jam kita menggosokkan itu benda batu dengan batu, kayu kering sehingga menghasilkan api. Tidak bisa kita bayangkan pada saat itu jika seorang orang tua kita sudah perut sudah merasa lapar, ya, masih membuat api begitu berjam-jam menggesekkan itu antara batu dengan batu sehingga menghasilkan api, baru masak nasi atau masak makanan. Perut sudah lapar, tapi kita sekarang ini sudah merasa lebih mudah, ya. Cuma ambil korek api, dikasih menyala langsung menyala. Kompor juga begitu, dikasih menyala dengan korek api langsung menghasilkan api. Jadi kita sekarang ini termasuk sudah hidup dengan kenyamanan, dengan berbagai fasilitas yang ada di muka bumi ini. Tapi pada zaman dahulu orang-orang tua dulu kita, mereka terlalu susah menghasilkan yang modern seperti hari ini. Tapi alhamdulillah mereka masih bisa menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa. Ya, jadi kamu anak-anak sekalian menjadi penerus bangsa harus rajin belajar. Selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja untuk mengerjakan tugas yang ada di masing-masing ini, lembar kerja mandiri. Lembar kerja mandiri ini. Tidak kerja kelompok, langsung kerjakan tugas. Baku campur. Fitri so ada Arif so ada belum? Tulis nama. Fitri ini. Ya, silakan dikerjakan sesuai. Perhatikan soal yang akan dikerjakan, baca dan pahami, lantas dijawab sesuai isi bacaan yang tadi kita bahas bersama tentang sumber energi panas. Ya, lanjut. Sudah waktunya tidak lama. Sesuai permintaan pertanyaan. Jadi dijawab sesuai permintaan pertanyaan. Jadi dibaca ulang-ulang pertanyaannya baru dijawab.
Di situ pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya, yang tadi sama kita dengarkan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi secara bersama. Dan yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Dan yang ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari, ya. Ada yang ketiga itu yang ada panjang sedikit jawabannya. Jawabannya agak panjang sedikit. Sesuai bacaan yang dibaca tadi. Ya, dikumpul di bawah satu-satu kalau sudah selesai dikumpul satu-satu di bawah. Iya. Oke. Ya, boleh. Lanjut, perhatikan. Setelah selesai kita mengerjakan LKPD yang pertama, kita akan lanjut dengan, coba perhatikan, Ibu akan bacakan percakapan antara Siti dan Udin. Perhatikan bersama dan kita akan pahami apa yang Siti bersama Udin membuat percakapan antara Siti dan Udin. Masalah apa yang mereka bicarakan dalam percakapan ini. Iya. Siti, Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api, ya. Ini Siti, dia tanya Udin. Lantas Udin menjawab kembali, saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca, ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Ya. Udin lanjut, disambut lagi oleh Siti. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi, di antara percakapan Siti dan Udin, mereka membicarakan tentang masa lalu atau zaman dahulu orang-orang tua kita begitu susah mereka mendapatkan api, namun dengan segala macam media yang digunakan pada saat ini, maka Udin dan Siti dapat mengetahui bahwa yang pada zaman dahulu orang-orang tua kita untuk menghasilkan api, mereka membuat suatu kegiatan, yaitu menggesekkan batu dengan batu kering, lantas kayu dengan tanah kering atau sesama kayu kering, maka akan menghasilkan api. Dan Udin pun tidak tahu, sama halnya kamu sekarang. Bisa kamu bayangkan bahwa pada saat itu tidak ada api, nenek moyang kita tahu menggunakan api, tapi lewat membaca, ya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa membaca itu sangatlah penting untuk kita
ketahui, kita lancar membaca. Dengan membaca, Udin bisa mengetahui berbagai informasi penting yang menambah pengetahuan. Ya, itu dia. Dengan membaca, kita dapat menambah ilmu yang kemarinnya kita tidak tahu. Ibu saja baru membaca, baru tahu bahwa zaman dahulu itu menggesekkan batu dengan batu menghasilkan api. Jadi kalau kita tidak tahu membaca, maka kita akan ketinggalan berbagai macam informasi, dan juga kita akan membuat suatu pengamatan, yaitu langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran ini. Kita akan letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Yang berikut kedua, 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja dan di dalam kelas. Dan yang ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Dan kegiatan selanjutnya, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Dan yang kelima, jawablah pertanyaan dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi sekarang kita akan melakukan suatu pengamatan atau percobaan tentang fungsi dari sinar matahari. Ya, kita akan cari tahu waktu dan berapa lama suatu benda dia akan berubah. Bila kita letakkan di ruangan yang terbuka yang langsung kena sinar matahari, dan yang wadah berikut kita letakkan di dalam ruangan, dan yang langkah ketiga kita letakkan dalam wadah atau lemari yang tertutup atau wadah yang tertutup. Sehingganya kita amati dalam ketiga kegiatan tadi, yang diletakkan di luar ruangan, yang diletakkan di dalam ruangan, dan yang diletakkan di dalam wadah yang tertutup, benda mana yang cepat berubah dan benda mana yang lama dia punya proses. Ya, proses perubahan wujud bendanya itu. Dia cepat mencair seperti ini. Alatnya yaitu es batu yang kita taruh dalam wadah. Oh, boleh. Pak, bilang tiap boleh Pak, boleh Pak. Ya, lihat, perhatikan anak-anak. Di sini kita lihat ada 3 wadah yang masing-masing warna. Ada yang warna hijau yang kita akan letakkan pada wadah yang tertutup. Ya, perhatikan. Kita akan letakkan di wadah yang tertutup. Warna apa? Wadahnya warna hijau. Dan yang warna merah kita letakkan di dalam ruangan. Dan yang warna pink kita letakkan di luar yang kena langsung dengan sinar mata cepat atau
sinar matahari secara langsung di ruangan terbuka. Apa yang kamu amati? Apa yang terjadi? Ya, oke. Lanjut. Perhatikan yang ada di dalam wadah, dia punya perubahan apa cepat atau tidak. Dan yang satunya di dalam ruangan. Di dalam ruangan apa perubahannya cepat atau tidak? Lihat dia punya amati dan bagaimana cara di mana? Di luk. Di mana? Oh, iya tuh berapa. Sabar. Oke. Ya, anak-anak sekalian yang Ibu cintai, tadi telah kita melaksanakan suatu percobaan yang kita untuk mengamati suatu perubahan yang terjadi pada suatu benda di saat perhatikan dan menjelaskan sesuai hasil yang kita amati ya. Anak-anak berkelompok, dia akan menjelaskan sesuai hasil pengamatan terhadap apa yang terjadi dalam percobaan yang kita laksanakan tadi. Baca kuat-kuat. Jam. Karena tidak dapat sinar matahari. Iya, lanjut. Berikan aplaus kelompok 2. Coba yang kelompok 3 membacakan yang wadah yang diletakkan. Ya, lanjut Salsa. Bacakan hasil pengamatan yang terjadi di suatu wadah yang diletakkan di luar ruangan yang mendapatkan sinar matahari langsung. Iya, lanjut. Akan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kalor, dan yang kita ketahui secara garis-garis besarnya pada materi itu kita akan dapati sumber energi panas yang ada di muka bumi ini, yaitu yang pertama sinar matahari dan yang kedua api. Begitu pula dari kedua macam sumber energi panas itu berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yaitu matahari berguna untuk mengeringkan padi yang selesai dipanen, mengeringkan ikan, mengeringkan garam, dan mengeringkan pakaian yang habis selesai dicuci. Yang berikut api, kegunaannya untuk keseharian kita yaitu memasak nasi dan lain sebagainya. Barangkali di situ kita akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua lewat pembelajaran kita pada siang hari ini mendapatkan ilmu walaupun cuma sedikit untuk bekal kita di kemudian hari nanti ya. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, mudah-mudahan Ibu ulangi pembelajaran pada hari ini. Ada yang kurang senang atau ada yang senang, Ibu harapkan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu mengakhiri semua, maka kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh adik Atipa. Kepada adik Atipa, disilahkan memimpin doa pulang. Akhirnya Ibu akhiri dengan ucapan
Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.